masuk dalam hadirat Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap katamu kau pun menunggu. Tak kusangka ku
kekuatanku, sungguh kau perisaiku. Ku mau dekat padamu, ku mau melekat padamu, ku mau tinggal dekat padamu selamanya. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, kau ku tinggikan lewat hidupku. Biar terangmu bercahaya, biar terangmu bersinar lewat hidupku. Ya Tuhan, ya Allahku, ku sembah kau, ku sembah kau, ya Allahku yang hidup. Haleluya. Malam ini berfirman buat kami Tuhan, karena kami menyadari firman-Mu pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Dan kami mau buka hati kami buka hidup kami, bersabda buat kami. Biarlah kami pegang erat janji-Mu, kami pegang erat titah-Mu, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Shalom kekasih Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Seringkali rencana Tuhan di luar pikiran kita, seringkali rencana Tuhan gak masuk akal, tetapi rencana Tuhan selalu yang the best buat kita. Amin. Nah, malam ini saya akan sharing firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Dari Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Saya akan bacakan buat kekasih Tuhan, dan kalau kekasih Tuhan sudah menemukan Yohanes 15 ayat 4 dan 5, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kuncinya dalam kehidupan kita, kalau kita mau berbuah, adalah hidup melekat dengan Tuhan, hidup nempel dengan Tuhan, hidup bersatu dengan Tuhan. Sebab dari Yohanes 15 ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya Tuhan di dalam diri kita dan kita tinggal di dalam Tuhan, menjadi satu, ngeblend, menjadi satu. Itulah yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Kita menjadi satu dengan Tuhan, manunggal dengan Tuhan. Biarlah Immanuel, God in us, God in us, itu yang paling penting. Tuhan ada di dalam diri kita, Tuhan bersama dengan kita. Dan saya percaya, walaupun kita ada di rumah, ketika kita melekat erat dengan Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita punya hati yang tenang, kita punya hati yang teguh, kita punya hati yang kuat, karena kita melekat dengan Tuhan yang menciptakan kehidupan kita. Ketika kita melekat dengan Tuhan yang menciptakan kehidupan kita, kita menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi hidup kepada kita, yang menjamin masa depan kita. Percayalah kekasih Tuhan, waktu kita melekat erat dengan Tuhan, hikmat Tuhan diberikan kepada kita. Ketika hikmat Tuhan diberikan kepada kita, maka kita bisa kreatif dari rumah, kita bisa produktif dari rumah, dan kita bisa menggunakan waktu-waktu kita dengan efektif dari rumah. Hari-hari ini pergeseran, perubahan cara orang beribadah, tata ibadah, dan orang yang biasanya datang pergi ke gedung sekarang bisa di rumah-rumah. Yang paling penting adalah ketika kita beribadah di rumah, kita punya sikap hormat, takut, gentar kepada Tuhan. Boleh duduk, boleh berdiri, boleh sambil minum, bebas.
Karena Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang arogan, bukan Tuhan yang suka menghukum, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan sayang, peduli dengan kita, memberi kesempatan kepada kita. Dan hari-hari ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa, dimanapun kekasih Tuhan berada, kita bisa beribadah, kita bisa menyembah Tuhan dengan bebas, dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Dan satu hal yang luar biasa, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, ketika kita melekat dengan Tuhan, Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Bayangkan kalau ranting tidak tinggal di dalam dekat dengan pohonnya, tidak nempel dengan pohonnya, apa yang terjadi? Rantingnya kering dan dibuang. Dan perhatikan, ketika kita mau berbuah, hidup kita harus dibersihkan. Ranting yang tidak berguna, kehidupan kita yang tidak berguna, kehidupan kita yang tidak efektif harus digunting, harus dipangkas supaya dibersihkan sehingga kita bisa berbuah lebat. Jikalau kekasih Tuhan mau berbuah lebat, melekatlah dengan Tuhan. Dan saya percaya orang yang melekat dengan Tuhan diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga kita bisa produktif, bisa kreatif, dan efektif dari rumah. Saya percaya orang yang mengucap syukur dan tidak mengeluh, maka hikmat Tuhan ditambah-tambahkan kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang berguna, orang yang berdampak sekalipun dari rumah. Kekasih Tuhan, malam ini saya mendorong kekasih Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, karena kita mau melekat dengan Tuhan. Dan percayalah, kalau kita melekat dengan Tuhan, nempel dengan Tuhan, maka hidup kita akan menjadi kehidupan yang berbuah dan berbuah lebat. Tuhan Yesus memberkati. Malam ini kita berdoa bersama. Mari. Bapa, dalam nama Yesus, ini hidup kami. Kami mau hidup melekat erat dengan Tuhan. Karena kami tahu, waktu kami melekat erat dengan Tuhan, kami dapat berbuah lebat. Dan biarlah ketika kami melekat denganmu Tuhan, turunkan hikmat-Mu, turunkan belas kasihan-Mu buat kami. Beri kami hikmat, kepandaian, kecerdasan, kemampuan, kekuatan untuk dapat mengarungi kehidupan ini. Karena kami percaya waktu Tuhan bersama dengan kami, Tuhan melekat dengan kami melekat dengan Tuhan, kami tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan memberikan karunia, talenta, kepercayaan yang luar biasa buat kami, sehingga apapun yang kami temui dengan tangan kami, kehidupan kami akan kerjakan dengan sungguh-sungguh, kami akan kerjakan dengan maksimal. Dan ketika kami bersyukur, berdoa, Tuhan yang melipat gandakannya. Dan ketika kami menawarkan kepada teman-teman kami, mereka diberkati dan mereka menjadi saluran berkat buat kehidupan kami. Hamba berdoa, hari-hari yang sedang nganggur, yang sedang dirumahkan, Tuhan tambahkan hikmat, biar dapat kemampuan untuk bekerja, produktif dari rumah, kreatif dari rumah. Tuhan tolong berkati anak-anak-Mu yang sedang berjuang untuk mengarungi kehidupan. Mereka butuh makan, mereka butuh kehidupan, tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Burung pipit, burung di udara pun Tuhan pelihara, apalagi anak-anak-Mu yang selalu bergantung, berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami tahu, yakin, percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami. Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Kami percaya waktu kami bersyukur ada mujizat. Waktu kami bersyukur, Tuhan nyatakan hikmat-Mu. Terima kasih Bapa. Hari ini kami juga berdoa buat rekan-rekan kami, buat saudara-saudara kami yang bekerja sebagai pengusaha. Tuhan tambahkan hikmat, tambahkan kekuatan. Tuhan, biarlah mereka memiliki kesehatan prima, sehingga dapat melayani customer, mereka dapat melayani pelanggan, bahkan melayani para staf, para karyawannya. Tuhan, mampukan mereka, berikan, tambahkan kesabaran buat hidup mereka. Demikian pula kami berdoa, segala penyediaan yang Tuhan nyatakan buat para pengusaha,
pengusaha toko, pengusaha pabrik, dan pengusaha di bidang-bidang yang lain. Tuhan, tambahkan hikmat buat mereka, sehingga ketika mereka mengalami jalan buntu, mereka bisa mengatur strategi yang baru. Hamba berdoa, masa ini adalah masa persiapan. Biarlah kami semua belajar mempersiapkan diri, mengatur diri dengan strategi-strategi yang baru. Dan hamba berdoa untuk para karyawan, biarlah mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan maksimal, dengan kekuatan dan hikmat dari Tuhan, kesehatan yang prima dari Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak yang sekolah dari rumah, kuliah dari rumah. Ini merupakan pengalaman-pengalaman baru, dan biarlah para orang tua dan anak memiliki hubungan yang makin erat, makin karib, makin intim, karena sama-sama belajar dari rumah, sekolah dari rumah. Dan kami percaya anak-anak Tuhan yang sudah dipercayakan kepada kami semuanya, mereka ditambahkan kecerdasan, kepandaian, hikmat, dan tetap rajin, tekun, ulet di dalam mengerjakan tugas-tugas maupun pelajaran-pelajaran maupun kuliah-kuliah yang dinyatakan buat kepada mereka. Kami bersyukur, kami berdoa. Hari ini kami berdoa untuk tenaga medis yang berjuang di depan, di rumah sakit, di klinik, bahkan di tempat-tempat khusus tertentu. Hamba berdoa, Tuhan berikan perlindungan ekstra, Tuhan berikan kesehatan prima buat mereka, berikan keberanian, berikan hati yang penuh dengan belas kasihan buat para pasien yang sedang mengalami sakit. Dan hamba berdoa perlengkapan yang mereka butuhkan untuk para tenaga medis ini, Tuhan sudah menyediakan lipat ganda dari semua rumah sakit, klinik, tempat-tempat yang dipakai untuk merawat orang-orang yang terkena COVID-19. Tuhan sudah memberkati, dan kami berdoa keselamatan yang datang dari Tuhan, Tuhan nyatakan. Dan kami berdoa, biarlah persentase angka kematian yang khususnya di Indonesia semakin menurun, yang sembuh semakin banyak, yang terdeteksi lewat tes bisa segera terdeteksi, dan semua alat-alat untuk tes supaya semakin menyebar dan banyak orang dapat dites. Dan kami berdoa, biarlah badai COVID-19 segera selesai, baik yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia ini. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami, Pak Slamet yang ada di Surabaya, yang ada di National Hospital. Tuhan jamah kesehatannya, tangannya, kakinya dipulihkan total, sembuh total. Hamba berdoa stroke-nya sembuh, dokter yang dipakai untuk merawatnya, para perawat yang melayani, bahkan keluarganya semua sudah diberi kekuatan hikmat ekstra. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pula untuk orang tua kami, orang-orang tua yang kami gembalakan, termasuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Tuhan tambahkan kekuatan buat mereka, punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa, memang serangan COVID-19 lebih banyak ke orang tua. Oleh sebab itu kami berdoa, kami berseru berdoa bersama-sama. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami, mertua kami, orang tua kami, om, tante kami berdoa, Tuhan kesehatan prima ada pada mereka, kesembuhan ada pada mereka. Tuhan kami berdoa, jamahanmu ada pada mereka, lawatanmu ada pada mereka, perlindungan ekstra ada pada mereka. Dan kami berdoa juga Tuhan, teman-teman kami yang hari-hari ini melayani sebagai tim kesehatan, tim garda terdepan, Tuhan melindungi mereka. Kami berdoa untuk aparatur militer, TNI, Polri, Tuhan berikan ketegasan namun dengan hati yang lembut buat mereka, untuk menangani orang-orang yang ada di jalan-jalan yang perlu ditertibkan. Dan kami berdoa para nabi yang sedang keluar, mereka betul-betul bertobat, tidak melakukan kejahatan kembali. Kami berdoa Indonesia aman, Indonesia tertib, Indonesia damai sejahtera. Dari Jakarta, Jawa Barat, Banten, kami berdoa juga untuk Jawa Tengah,
DIY, Jawa Timur, Pulau Jawa ini khususnya segera dipulihkan dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, malam ini Indonesia dijamah Tuhan, Indonesia dilawat Tuhan, dan benua demi benua yang ada di Afrika, Eropa, Amerika maupun yang ada di Australia, semuanya malam ini, hari ini berseru kepada Tuhan. Kami menjerit kepadamu Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan, pulihkan negeri kami, pulihkan bumi ini Tuhan. Biarlah bumi ini menjadi pulih, menjadi segar kembali. Dan hamba berdoa para ilmuwan yang sedang menguji vaksin-vaksin yang ada di Cina, yang ada di Israel, yang ada di Jerman, yang ada di Amerika. Kami berdoa berbagai negara termasuk Indonesia menguji vaksin-vaksin untuk COVID-19 dan penyakit-penyakit virus-virus yang lain. Kami berdoa percepatan terjadi supaya vaksin-vaksin ini segera bisa diujikan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kaum informal yang bekerja di jalanan. Hamba berdoa pasti mereka dapat strategi yang baru ketika mereka bekerja, ketika mereka melayani orang lain. Terima kasih Tuhan. Malam ini hamba berdoa, baik jemaat yang ada di Rokjajar, penduduk di Banyuwangi, penduduk di Pulau Jawa ini, rekan-rekan hambamu di berbagai negara, di berbagai kota, di berbagai provinsi, berbagai desa. Hamba berdoa, biar mereka kuat, teguh hatinya, mengarungi hari demi hari, mengandalkan Tuhan senantiasa, terus melekat kepada Tuhan, karena hari-hari ini pesanmu kepada hambamu sudah jelas. Kekasih Tuhan, melekatlah dengan Tuhan, dekatlah dengan Tuhan, intimlah dengan Tuhan. Jangan main-main lagi, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan lihatlah, Tuhan akan membedakan orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dengan yang main-main dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami menikmati malam ini dengan penuh syukur, penuh sukacita, dan kami mengangkat kedua belah tangan kami. Berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, perlindungan, pembelaan, penyertaan, bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kami turun ke atas kami sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan menguatkan, menghiburkan kita. Haleluya.